ASEAN di ambang pecah kongsi. Langkah Kamboja mendekati Myanmar akan menemati perpecahan di tubuh ASEAN. Kamboja memegang ketentuan Perhimpunan Negara Asia Tenggara atau ASEAN pada 2022 mendatang, di mana melanjutkan tongkat estafet yang sebelumnya dipegang oleh Brunei Darussalam. Namun belum lama ini menerima tongkat kepemimpinan ASEAN pada Oktober yang lalu. Kamboja mengambil langkah kontroversial. Langkah tersebut terkait dengan pendekatan Phnom Penh untuk mengundang junta Myanmar dalam agenda-agenda ASEAN. Hal itu terlihat nyata dari pertemuan yang digelar oleh Menteri Luar Negeri pro-junta Myanmar, Hun Maung-lin, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Istana Perdamaian di Phnom Penh. Hun Sen dalam pernyataannya mendorong agar Myanmar kembali dilibatkan dalam pertemuan. Ia berencana mengunjungi Nha Biao untuk bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing, salah satu yang menjadi landasan Kamboja yang mengutip Konvensi Lama ASEAN perihal kebijakan non-intervensi dalam urusan masing-masing negara. Pandangan Hun Sen ini terlalu bertolak belakang dengan sikap ASEAN yang menyepakati 5 konsensus di Jakarta pada April lalu. ASEAN menilai Myanmar tidak menjalankan kesepakatan yang telah disetujui. Salah satunya yakni terkait dengan sikap junta Myanmar yang tak mau mengizinkan utusan ASEAN untuk bertemu dengan berbagai pihak bertikai termasuk Aung San Suu Kyi. Myanmar juga melakukan beragam tindakan kekerasan terhadap aktivis yang menentang aksi kudeta militer. Atas dasar itulah ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang Myanmar dalam pertemuan-pertemuan resmi. Hanya utusan neopolitik yang berhak hadir. Hingga kini keputusan itu belumlah berubah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan terakhirnya pun menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam kesepakatan ASEAN 5 Point Konsensus dapat diimplementasikan, tidak ada perubahan terkait dengan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, berkaca pada sikap Hun Sen terlibat dan terlihat bahwa polarisasi masih mengancam ASEAN. Memang belum jelas di balik motif Hun Sen mengakui kembali junta Myanmar. Apakah karena inisiatif mereka sendiri untuk mendorong penyelesaian konflik Myanmar atau memang ada pihak lain di balik ide tersebut? Sebagaimana diketahui, Kamboja merupakan negara yang memiliki kedekatan dengan China. Hun Sen memiliki sejarah panjang dengan Beijing. Negeri Tiongkok menjadi negara pertama yang mengakui Hun Sen menyusul kudeta pada era tahun 97. Saat itu Hun Sen dikucilkan dunia internasional, sebaliknya, di mana China melakukan investasi besar-besaran dan semakin mengancapkan pengaruhnya di sana. Begitupun dengan Myanmar yang selama ini juga menikmati hubungannya dengan China. Ada kepentingan mendasar bagi Beijing agar Myanmar stabil dan tidak dikuasai Barat, apalagi kedua negara tersebut saling berbatasan. Memang, China belum pernah menyatakan pernyataan resmi apakah akan mendukung junta atau tidak. Mereka hanya mengatakan akan bekerja sama dengan ASEAN terkait persoalan Myanmar tersebut dan mengedepankan sikap non-intervensi. Namun sempat beredar bahwa kabar Beijing melobi negara ASEAN termasuk Indonesia agar junta Myanmar tidak bisa di dalam pertemuan KTT ASEAN China beberapa waktu lalu. Sumber tersebut, Malaysia menyebutkan Indonesia, Singapura, dan Brunei menolak rencana tersebut. Di sisi lain, AS sudah berencana secara tegas menentang rencana Hun Sen untuk mengundang Myanmar dalam pertemuan ASEAN. Washington yang selama ini saling berebut pengaruh dengan China di Indo-Pasifik tak ingin ASEAN memberikan pengakuan terhadap junta Myanmar yang telah melakukan kudeta dan pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran Menlu AS Antony Blinken ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand pekan ini diyakini juga akan menyinggung soal Myanmar di Asia Tenggara. Amerika Serikat juga mempunyai sekutu utama yaitu Filipina. AS pun melihat Indonesia merupakan negara demokrasi berpotensi untuk menjadi sekutu terkait dengan masalah tersebut. Disinilah konsolidan negara-negara ASEAN diuji. Apakah negara-negara ASEAN bisa solid dan kompak dalam menyelesaikan urusan mereka? Atau negara-negara ASEAN hanya dijadikan proksi oleh negara tertentu untuk menancapkan pengaruhnya? Apa diwancanakan Hun Sen ini diyakini akan menjadi perdebatan sengit ke depan. Karena dengan mengundang junta Myanmar ke pertemuan resmi, maka secara langsung akan mengakui pemerintahan junta. Kehadiran junta juga seolah menegaskan bahwa ASEAN memaklumi beragam persoalan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Padahal masalah asasi manusia ini telah menjadi sorotan dunia internasional di luar negara-negara Asia Tenggara. Memang, jika mengacu pada nilai lama, ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Namun di dalam piagam ASEAN terakhir yang disepakati dimasukkan unsur komitmen pada hukum, pemerintah yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Nilai-nilai inilah yang dipegang Indonesia sebagai pegangan dalam menyelesaikan masalah Myanmar. Begitu juga Malaysia dan Brunei yang sejak awal mendorong dialog semua unsur bertikai di Myanmar. Perdebatan ini akan semakin memanas ke depan.